Gangguan ini adanya cuman maghrib bisa. Jadi di waktu sholat aja. Di saat aku sholat. Kalau lagi gak sholat gak ada. Gangguan ini itu berupa pertama ketokan. Ketokan jendela. Ketokan rumah itu makam. Gak ada gempa, gak ada apapun itu. Kamarnya goyang. Hai. Halo guys, welcome back to It's Me Channel dan masih bersama gue Ian tentunya. Gimana kabar kalian, sehat? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezeki. Gue alhamdulillah hari ini sehat. Kangen juga nih sama subscriber gue. Dan pasti penasaran kan di pinggir gue ada siapa sekarang kedatangan teteh cantik ini. Silahkan diperkenalkan teh, namanya siapa dan dari mana? Ya, perkenalkan nama saya Citra Nurdian, bisa dipanggil Dian. Teteh dari mana nih asalnya? Dari Bogor. Dari Bogor, tepatnya ya. Iya. Udah tahu belum diundang ke It's Me itu mau ngapain? Belum nih. Belum ya. Dan dengar-dengar teteh kesibukannya sering ikut sinetron juga ya? Casting iya. gitu ya? Iya, betul. Nah, cocok nih berhubung teh Citra sering ikut casting, jadi udah biasa di depan kamera. Gue bakal ngasih challenge buat teh Citra nih, karena belum dikasih tahu kan? Belum nih. Nah, challenge-nya itu teteh ngegantiin saya di video sekarang jadi host buat konten pos ronda. Konten pos ronda udah tahu kan? Tahu. Apa tuh? Podcast horor untuk Anda. Mantap. Dan kebetulan kita juga udah kedatangan narasumbernya yang emang punya pengalaman yang cukup scary di hidupnya. Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channelnya It's Me biar gue tambah semangat bikin videonya. Tapi saya bakal mantau di belakang kamera ya teh. Nanti okay. teteh aja enjoy di sini, oke? Okay? Boleh. Jadi langsung masuk aja ke videonya. Nah, berhubung aku udah nerima challenge dari Bang Ian, sekarang kita udah kedatangan bintang tamu nih. Boleh dikasih tahu siapa namanya, tinggalnya di mana, alamatnya di mana? Oke. Halo, nama aku Tamara, biasa disapa Ara. Aku dari Bogor, teh. Oh, sama ya, dari Bogor ya. Nggak jauh. Terus sebagai apa? Maksudnya kerja atau mahasiswa terus atau sudah? Enggak sih, aku ibu rumah tangga aja sekarang. Ibu rumah tangga aja. Iya, udah nggak kerja juga. Udah nggak kerja ya. Terus punya pengalaman tentang hal-hal mistis? Ada Berhubungan langsung ya? langsung. Berhubungan langsung, boleh langsung diceritain atau gimana? Ya, boleh langsung ceritain kali ya. Oke, kita dengerin ya. Kejadian ini aku alamin tahun 2016 tepatnya. 2016. Ya, waktu aku masih kelas 1 SMA. Sebenarnya rumah dia di salah satu rumah ya. Rumah yang ditinggalin sama kakakku. Cuman dulu memang aku tinggal di sana sama keluarga. Aku pindah dan ditempatin sama kakakku. Lalu kelas 1 SMA ini aku tinggal di sana selama setahun. Karena sekolah aku jauh kalau dari rumahku yang baru. Ya udah. Setelah itu dari situlah mulai hari kedua aku tinggal di sana. Ini pengalaman pribadi nih. Nih, asik nih pokoknya. Aku deg-degan ya. Pokoknya pas gangguan ini adanya cuman maghrib sama malam aja. Sama malam atau sampai malam? Sama malam. Sama malam aja. Tapi tiap sholat. Oh. Jadi di waktu sholat aja. Di saat aku sholat. Kalau lagi gak sholat gak ada. Oh gitu ya. Ya. Nah, gangguannya itu berupa pertama ketokan jendela. Oh, dia ngetok-ngetok gitu. Ketok jendela. Aku sholat itu menghadap jendela itu memang ya kiblatnya. Yang mengetok itu di jendela itu. Siapa sih yang sholat? Lagi sholat ada yang ngetok, khusyuk nggak tuh? Iya pastilah, pasti. Hari pertama penasaran. Aku buka jendelanya, gelap total, di luar gelap total karena tepat banget nih belakang rumah itu makam. Ya ampun, ntar dulu. Sebelum lanjut, itu lokasinya di mana sih? Masih di Bogor. Masih di Bogor. Masih di Bogor. Ya ampun, iya. Terus lanjut lagi. Udah, setelah itu aku diemin dulu untuk beberapa hari. Masih gangguannya masih sama antara maghrib atau enggak isya. Jadi selalu di jam waktu sholat ya? Ya, di jam waktu sholat. Nambah nih gangguannya. Ceritanya nambah nih.
aku lagi duduk di meja TV, nggak ada gempa, nggak ada apapun itu, lemarinya goyang. Lemari Lemari apa? TV-nya goyang. Ya ampun. Lemari TV-nya goyang dan aku ada di depannya. Itu goyang bener bergeser. Goyang, kenceng banget kayak gempa. Tapi orang rumah nggak ada yang ngerasa. Terus hanya meja itu aja. Meja itu aja yang gerak. Dan di situ aku bilang, kalau mau ganggu silahkan, tapi aku nggak takut. Aku bilang kayak gitu, karena aku nggak ganggu kalian. Seketika meja TV itu diem, nggak gerak-gerak lagi. Dah, itu gangguan kedua. Tapi kalau untuk gangguan yang sholat itu masih terus berjalan setiap hari, hampir setiap hari. Dia selalu begitu tuh, ketok. Selalu begitu. Nah, setelah seminggu mungkin ya ngalamin itu, penasaran kan? Lagi pulang ke rumah, libur sekolah nih ceritanya, pulang ke rumah, ketemu sama orang tua, cerita dong. Di rumah sana diganggu begini. Terus gak percaya, masa sih gitu? Iya, tiap habis sholat maghrib atau enggak habis sholat isya. Enggak, tiap sholat, bukan habis sholat, tiap sholat. Tiap sholat ya. Besoknya dicek lah. Jadi kakakku yang laki-laki itu datang maghrib, datang ke sana. Tepat banget aku habis ngalamin kejadian itu, yang ketok-ketok itu. Aku ngedenger kakakku datang, aku lagi sholat, ada yang ketok-ketok. Beres sholat aku langsung naik, aku langsung bilang ada yang ketok-ketok lagi. Kita langsung cek ke belakang. Kita cuma penerangan blitz HP, gak ada penerangan. Dan sama itu sekali. belakang kan kuburan kan ya? Kuburan. Total gak ada penerangan karena abis kuburan itu hutan. Ya. Bisa kebayang sih. Jadi kita mikirnya gini ya, kalau memang orang jahil itu gak mungkin kan. Betul. Lewat iseng banget buat ngetok-ngetok karena ke belakang itu nggak ada jalan. Buat ke kuburan juga Buat gitu kan. itu ngapain buntu juga gitu kan tuh. ya. Ya udah, oke lah. Kita inilah ya, cuek lah ya, nggak menganggap itu lagi, udah biarin, udah biasa juga. Gangguannya nambah. Itu sekitar 3 bulan. Apa tuh? 3 bulan. Iya deh, 3 bulan kemudian lah ya. Oh, setelah kejadian Ya, itu 3 bulan kemudian itu bersih berjalan. Kayak gitu tuh masih berjalan. Ya udah, oke. Di situ lumayan deg-degan kejadian ini nih. Aku lagi tidur. Aku nyalain lampu sengaja. Aku nggak matiin lampu. Lemari sebelah kasur itu lemari. Tepat banget sebelah kasur lemari. Aku tidur berarti ngadep kiri dong. Iya. Gini ya. Kalau di sekolah kan suka ada, kalau Ramadan ya tepatnya gitu. Ada kejadian itu pas Ramadan nih. Ramadan. Ada kultum biasanya ya. Kultum ya. Nah, kultum itu lagi ngebahas tidur, posisi Rasulullah tidur itu menghadap kanan. Iya. Di situ aku lagi tidur, keinget ke situ dong. Iya. Ya udah, aku ngadep kanan. Lemari itu ada yang gedor-gedor pintunya. Dari dalam lemari. Kaget, langsung refleks bangun, ngelihat gak ada apa-apa. Tidur lagi. Karena anaknya penasaran ya. Oke lah, tidur lagi. Pengen nyoba lagi, coba ngebelakangin lagi lemari ini. Dibelakangin lagi, ini lagi. Digedor-gedor lagi. Aku sampai turun buka lemari, mungkin ya positive thinking ya, atau entah itu ada tikus, kucing. Pada saat itu mikirnya begitu. Begitu ya. Udah takut, cuma baju doang, gak ada apa-apa. Udah dari situ, oke, gue tidur ngadep lu lemari gitu loh jadinya ya, karena takut. Iya, takut tapi diberani-beraniin gitu. Ya udah, oke. Sampai ketidurannya dah. Tapi yang gangguan yang sholat itu masih terus ada. Itu terus yang diganggu itu hanya Ara atau yang lain juga gitu? Ara aja. Hanya Ara aja. Gak ada yang pernah ngalamin itu di rumah itu. Ya ampun. Nah, setiap hari libur itu kan Ara pulang. Libur sekolah itu Ara pulang ke rumah orang tua Ara. Nah, di situ Ara cerita lagi, gangguannya makin parah. Sampai nanya kenapa, gimana. Terus
Ara ceritain lah semuanya, Ara ceritain. Kebetulan kakak Ara yang cowok ini sedikit bisa. Terus dia bilang yang ganggu anak kecil. Dia bilangnya begitu. Anak kecilnya ada di depan rumah sekarang, di pinggir pohon. Dan dia ngikutin aku kemanapun aku pergi. Makanya anaknya yang diganggu ya. Di situ langsung dek. Ya Allah, ternyata dia ikut gitu loh. Iya. Udah habis itu oke lah, nggak tahu dia maunya apa ya. Di situ Ara belum tahu si anak kecil ini tuh wujudnya gimana sih. Ara nggak tahu kan. Iya. Waktu itu nginep waktu Ara lagi di rumah teteh Ara, di rumah kakak Ara ini nih, di rumah yang kejadian ini, adik Ara, sepupu Ara semua nginep, mama nginep. Terus kita tidur barengan dong di kamar yang biasa Ara tidur ini. Iya. Ara biasa tutup pintu kamar kan. Iya. Jadi posisi kamar sama ruangan itu misah, ruangan sholat. Pintu kamar selalu Ara tutup kalau tidur. Pas lagi ada nginep kan otomatis Ara buka. Iya. Langsung harap ke jendela yang biasa si anak kecil itu ngetok-ngetok itu. Oh iya. Nah, ya di situ. Malamnya Ara mimpi. Ara nggak tahu entah itu nyata ya. Ara kebangun. Kayak setengah sadar sama enggak, biasanya suka ya. gitu ya. Ara kebangun. Posisi masih sama. Di sebelah ada adik Ara, ada sepupu Ara lagi tidur. Ara bangun ngelihat ke jendela. Posisi kayak udah pagi. Jadi subuh lah ya. Suasananya subuh gitu. Tapi si hordeng yang anak kecil ketok-ketok itu kebuka. Dan anak kecil itu ada. Ngelihat dengan ya ampun. Dia ngelambain tangan di istri jendela itu. Di ngeliat mimpi banget dong berarti. Iya, ngeliat banget di mimpi itu. Aku langsung tarik selimut, tutup selimut. Dan jelas banget di kuping aku kenceng. Aku kan selalu bilang aku nggak takut. Iya. Aku berani, aku nggak takut. Dia bilang gini di kuping aku, kalau nggak takut samperin. Jangan dia nantangin ngumpet. begitu. Dia nantangin kayak Ya gitu. ampun. Nggak tahu di mimpi itu gimana. Aku samperin jendela itu. Si anak kecil itu lari. Aku ingat banget dia pakai baju pendek, celana pendek, pakai sendal baim ya, sendal kurung gitu. Oh iya, karet itu ya. Bajunya kuning lusuh gitu ya. Udah abis dari situ oke lah, aku ini yang dimaksud. Berarti sosoknya laki-laki ya. Anak laki-laki. Oke, di situ udah mulai aku setiap ngebahas ini bener jujur ya merinding. Aku juga merinding sih. Setiap cerita ini merinding karena aku udah ikutin ini hampir kurang lebih 1 tahun. 1 tahun selama itu setiap hari. Ya ampun, terus gimana sih itu rasanya? Tapi lama-lama terbiasa Karena udah keseringan ya. Mungkin ya. Jadi udahlah gitu. Dijalanin aja gitu. Pernah nggak sih ke kayak orang-orang pintar atau orang-orang yang bisa gitu? Enggak sih, karena nggak takut. Karena keseringan jadi biasa. Dan memang Ara juga di situ nggak lama, cuma sebentar. Jadi Ara ngalamin itu setelah Ara pindah ke rumah orang tua Ara nggak pernah ngalamin itu lagi. Dan itu masih ada nggak sih sampai sekarang? Kalau sampai sekarang sih nggak ada. Cuman pernah dideskripsiin sama kakak Ara sempet nggak percaya yang gangguin tuh anak kecil. Ara tanya memang sosoknya kayak gimana. Kakak Ara cerita anak kecil laki-laki, tingginya sekitar segini ya, pokoknya sama dia dideskripsiin. Pakai bajunya kuning pendek, celana pendek, pakai sendal kurung. Nah, sebenarnya mas, dia tahu. Berarti dia bener lihat gitu. Iya. Padahal Ara tuh nggak pernah cerita. Ara nggak pernah cerita yang kejadian yang Ara mimpi itu Ara nggak pernah cerita. Dia cuma bilang diganggu anak kecil aja pertamanya. Di situ langsung bener. Ara cuma bilang iya bener. Ya dia masih ada di depan. Jadi setiap kali Ara pulang ke rumah orang tua Ara, dia nggak masuk, tapi dia ada di luar. Dan di luar jendela kamar Ara. Itu tapi berarti untuk yang pertama
pertama kali Ara komunikasi itu yang waktu mimpi itu dong ya? Mimpi itu Sama sama anak kecil anak itu. kecil itu. Setiap kali Ara ceritain ini nih ya, kakak Ara bilang dia ada. Serius? Terus Ya. jangan-jangan sekarang Ara nggak tahu ya, wallahu alam. Kalau sekarang wallahu alam ya. Dulu tuh setiap kali Ara cerita ini pasti dia ada. Karena memang katanya kalau kita cerita sesuatu itu pasti sosoknya datang. Gimana ya? gak bisa ngomong ya. Ara baru ngeh kejadian ini tuh ternyata pernah Ara alami dulu. Waktu Ara masih kecil di rumah itu. Jadi dulu itu yang Ara alamin itu kan rumahnya itu lantai dua lantai ya. Iya. Yang Ara alamin di lantai 2, yang ketok-ketoknya di lantai 2. Di Di jendela lantai 2. Tapi dulu yang nggak mungkin orang itu ada di luar jendela. ada di luar itu, jendela gitu. di lantai 2. Kita positif. Kalau mikir logikanya nggak mungkin ya. Tapi Karena nggak ada ternyata teras kan. Pokoknya ya begitulah. Jadi kalau misalkan diceritain dia ada gitu aja. Gak tahu ya sekarang ada apa enggak gitu ya, karena Tapi jujur biasanya- selalu orang merinding kalau ngeceritain ini. Tapi aku juga merintih sih. Sama siapa? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak ya, kita cuma cerita aja. Nah, berhubung aku udah nyelesain challenge dari Bang Ian. Bang Ian gimana nih? Gimana ya? Keren pokoknya. Apresiasi dulu buat Teh Citra, buat Teh Ara. Pokoknya Teh Citra pembawaannya udah mirip Ian banget di konten It's Me ini. Ya enggak lah. Dan Teh Ara juga ceritanya the best. Ya scary banget Li. Pas gue lihat tadi di belakang kamera, ternyata perasaan saya juga di belakang kamera seperti itu gitu. Ngerasain gitu. Ya deg-degan Nah, agak- soalnya agak Teh Ara gimana ya? bilang tadi kan kalau saya cerita yang ini yang anak kecil itu biasanya suka ada. Wah, langsung agak parno juga sih, tapi alhamdulillah berjalan Sama sih lancar ya tadi Teh ya. Merinding-merinding gitu. Berjalan lancar, dan makasih buat Teh Citra, buat Teh Era udah nyempetin Sama-sama. waktunya datang ke It's Me. Jangan lupa apa Teh, di like ya, Iya. di komen, di subscribe juga channelnya It's Me biar gua tambah semangat bikin videonya. Di share juga ke teman-teman kalian, dan semoga video tadi yang diceritakan sama Teh Hara itu ada manfaatnya buat kita ya Teh ya. Betul, Intinya betul. kalau mau datang tuh ke tempat manapun, mau ke gunung, ke tempat baru Nggak itu perlu di gunung aja ya. ya tata krama harus dijaga. Jadi segitu aja dari gua. Gini dulu Teh. See you next time. Peace out man.